Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi seputar Gereja Tiberias Indonesia. Maka Anda perhatikan berkat minyak anggur gabungan itu pertama, yaitu orang dosa saja bisa diampuni, ada minyak anggur. Anda perhatikan Tuhan Yesus pernah diurapi minyak kakinya oleh seorang wanita, maka Tuhan mengatakan apa? Dosa banyak itu diampuni. Tuhan berkata, maka zaman juga orang Yerusalem warga surga datang ke Yeriko tempat terkutuk. Artinya apa? Bahwa orang itu dosa disiksa setan sampai koma. Ada minyak anggur, minyak anggur. Tapi yang ngerti minyak orang Lewi sama Iman. Lewi itu yang bersihkan persembahan di bait Allah, imam juga yang melakukan. Tapi seorang Lewi tidak menolong, padahal ngerti perlu minyak anggur untuk memberi pertolongan. Para imam juga nggak tahu ada sejauh ini, ya kadang-kadang saya dengar aja dari staf saya pendeta, nggak pernah dengar di gereja. Selama dia hidup belum dengar ada minyak anggur yang Yesus sabun Markus pada tadi tidak pernah dengar, aneh tapi lusa. Lebih Hakim 9 ayat 89. Tuhan terus jangan kembalikan kuasa miarban, muliakanlah dan manusia. Maka akhirnya seorang imam enggak menolong, harusnya bisa pakai minyak anggur. Kemudian apa? Kemudian seorang Samaria, orang kafir, menolong dan membalut dengan minyak anggur di bawah penginapan. Akhirnya dikasih satu set, dua set, artinya menyebut Tuhan untuk 2 hari atau dalam Alkitab juga 2 tahun. Maka perhatikan bahwa orang yang ditolong, orang yang dosa, akhirnya ditolong minyak anggur, kemudian penginapan. Tuhan aneh soalnya. Tuhan terang kepada saya, kalau kita ngerjakan lebih dari roti mana, yaitu gambaran orang ini. Orang ini yang dosa, yang disiksa setan, ditaruh dengan 2 hari. Artinya dia seorang tuan, seorang majikan. Saya akan memperkenalkan nama saya Heri Hasani Hehanusa. Saya besar dan ini di Papua Barat. 2009 saya lahir baru dibaptis oleh Bapak Yesaya Pariaji di Gereja Tiberias Indonesia di Manado. Jalan cerita 2010 saya ke Papua Barat, Manokwari. Di mana saya buka usaha, itu punya apotik besar, itu apotik Zaitun dan apotik Tiberias. Ada sesuatu kejadian yang sangat dahsyat. Sebelum terjadi ini, saya selalu perjamuan kudus. Pagi jam 2 malam saya perjamuan, jam 5 pagi saya perjamuan, ke apotik tetap saya perjamuan. Saya urapi semua usaha saya. Apa yang saya ikat di bumi terikat di surga. Saya yakin dan percaya Gereja Tiberias, gereja yang punya kuasa. Bukannya kuasa tapi kuasanya sangat dahsyat. Mujizat terjadi, tidak miskin, tidak bangkrut, bebas dari malapetaka. 2015 ada ruko di sebelah saya terbakar. Kejadiannya jam 4 pagi. Saya waktu setiap tidur saya tidak pernah HP saya kasih silent karena sering orang telepon. Saya kasih silent, saudara-saudara saya telepon. Kenapa ini Pak Heri tidak angkat-angkat? Terus saya bangun jam 6 pagi, kok ada telepon banyak masuk. Mereka SMS, Pak Heri, Bu Heri, itu apotik terbakar. Saya masa terbakar di sana sudah dijaga aparat, mobil pemadam kiri kanan. Saya yakin dan percaya apotik saya tidak terbakar. Saya masuk begini, kabel pun, kaca pun, kiri kanan tidak terbakar. Orang-orang di situlah memang Pak Heri, orang yang benar-benar setia, yang benar-benar yang selalu perjamuan kudus. Kalau saya mau gereja, saya harus berangkat. Misalnya kalau Bapak Yesaya di Manado, saya harus naik pesawat ke Manado kejar Bapak Yesaya. Selesai saya kembali ke Manokwari.
Kalau misalnya saya mau pengen gereja hari Minggu ini, saya harus ke Jakarta di Balai Sarbini. Selesai ibadah jam 10, jam 11 saya ke bandara. Harus berangkat dengan pesawat. Kejadian sebelum 1 bulan lalu, saya naik pesawat. Salah satu penerbangan dari Jakarta ke Manokwari itu biasanya jam 12 malam kita lapor. Jam 2 malam kita terbang dengan pesawat batik. Kita selalu kan monitor di layar. Kok di atas Makassar kok saya dengar kok ada sesuatu baunya nggak enak. Terus saya lapor ke cabin depan, saya bilang, Mbak Pramugari minta maaf. Saya mau mengacaukan, saya cuma info. Kok di saya punya kursi belakang situ di atasnya kok bau busuk macam bau kebakaran. Pramugarinya datang. Oh iya Pak, nanti kita cek dulu ya. Pesawat lagi naik. Saya lihat naik karena ada turbulensi, ada guncangan naik terus karena cuaca agak buruk. Tapi saya sebelum naik pesawat, saya itu selalu mau rapi itu ujung pesawat punya depan tuh, dia punya kepala yang seperti hidung. Setiap saya mau naik, saya selalu urapi dengan minyak urapan, perjamuan kudus, saya urapi itu pegang dia punya kepala. Tolak turbulensi, tolak guncangan, tolak petir, tolak hujan, tolak badai. Karena ini cuaca ini tidak tahu apa yang terjadi di depan. Terus setiap saya mau masuk, saya urapi itu pintu pesawat punya yang saya akan lewati, saya urapi. Saya urapi juga dengan minyak urapan. Selalu pramugari bilang, Pak, itu pakai apa terus minyak itu? Saya bilang, ini Mbak, ini minyak yang punya urapan, jaga kami dalam penerbangan. Ini gereja Tiberias punya minyak urapan. Oh, Bapak selalu ya. Kursi-kursi, jendela-jendela saya urapi tapi saya urapi dengan darah Yesus. Orang bilang, Bapak ini gila. Ya semua kan, saya itu kadang-kadang saudara saya bilang, kalau kau naik pesawat tuh kok tidak nikmati penerbangan ya? Saya tidak, saya kalau naik pesawat tuh puji-pujian. Karena saya selalu dengan Bapak Yesaya bilang, kalau naik pesawat hanya berdoa, kalau cuaca buruk saya angkat perjamuan kudus, tolak guncangan, tolak turbulensi. Pas di atas Makassar tuh yang kejadian itu kok pramugari bilang, Pak sabar ya, kita cari nih sampai sekarang belum dapat. Cari-cari kok masih bau. Terus mekaniknya datang lagi, itu ada situ ada mekaniknya, itu teknisinya. Pak, mungkin suhu pemanas lagi trouble. Oke. Terus saya duduk lagi. Trouble itu masalah Pak ya? Iya masalah, kan ada sesuatu tuh, kan itu rahasia. Terus trouble bahasa Papua maaf ya agak beda. Akhirnya setiap ini pramugari lapor. Terus waktu pembagian makanan kan bagian snack kan harus pemanas. Terus pramugari bilang, perhatian seluruh penumpang saat ini kami tidak bisa memberikan makanan yang hangat karena alat pemanas lagi trouble. Saya bilang, wah, Mbak, kapan itu selesai itu kok belum dapat. Terus Pak jangan ribut Pak, Bapak tenang aja, pasti kita ketemu. Terus sudah habis bagian makanan, penumpang lagi makan, ada yang tidak makan karena sudah malam capek, semua banyak tidur. Saya bilang, Mbak tolong Kak, mereka pikir ini bau busuk ini dari mana macam hangus. Terus sudah pramugari bilang begini, perhatian mungkin ada penumpang yang bawa power bank atau yang bawa korek api gas. Pas ada kita punya saudara dari Papua di sebelah kursi, Mbak minta maaf itu di Bapak punya tempat duduk situ saya punya tas itu ada korek api gas. Itu kejadian itu pramugari suruh cepat kasih turun, bongkar itu tasnya. Ketemu sama korek api gas yang sudah tekanannya mungkin ada kebocoran. Itu secara penerbangan itu berbahaya. Akhirnya sudah pramugari ambil itu isi dalam kotak langsung amankan. Langsung sudah pesawat mulai tenang, penerbangan sampai di Manokwari. Mereka bilang, Pak terima kasih banyak. Bapak punya punya sesuatu yang bisa membedakan antara suhu bau udara dalam kabin. Akhirnya sudah kita bebas dari malapetaka. Terus saya punya rumah di Manokwari, ada 3 rumah. Kebetulan maaf saya punya orang tua seorang militer, kakak saya juga seorang dokter. Karena kita kan di sana tidak punya rumah, cuma rumah dinas. Terus rumah dinas kan rumah sakit dengan rumah dinas itu hanya jarak mungkin 30 meter belakang rumah sakit spesialis. Terus karena Kabupaten Manokwari mau bongkar rumah itu untuk
jadikan perluasan rumah sakit. Wah, kita belum punya rumah. Setiap hari perjamuan kudus kami minta tolak mengembara, punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Tapi mana rumahnya? Ini waktunya sudah dekat, 6 bulan. Bupati bilang segera dieksekusi. Ya, kita jalan cari rumah. Ya, kita minta Tuhan kasih 3 rumah yang besar, yang dekat, harga murah. Pas saya cari begini, ada developer dari Angkatan Laut, namanya Prinkopal. Pak Heri, katanya mau beli rumah kah? Salah, iya, saya mau cari rumah. Tapi saya mau 3 rumah yang dekat, maaf, karena mobil dinas kan jejer, maaf ya, mobil pribadi. Mobil banyak, terus wah saya tidak bisa rumah satu karena mobil jejer, harus garasinya besar. Oke deh, yang penting Pak Heri bayar cash, salah ya cash. Tapi saya yakin dan percaya dibayar lunas, dikasih harga yang murah. Malah dikasih gratis dengan ada sertifikatnya, dikasih dipercepat. Karena saya urapi 3 rumah. Sekarang ini masalah nih mau ada air enggak? Karena di Papua itu kan rumahnya di gunung. Kalau ada air 60 meter. 60 meter kalau musim kemarau atau panas tidak ada air. Ini istilahnya ini masalah air. Tapi saya yakin dan percaya karena kami perjamuan kudus setiap hari di tempat yang kami tinggal, emang tinggal kita urapi, minyak urapan saya tetesin di situ dari Tiberias Salibini atau dokter datang dari Jakarta bawa perjamuan di Bapak Yesaya, kita datang dari Jakarta bawa Bapak Yesaya punya perjamuan di Tiberias, kita urapi, kita injak tuh tanah. Saya yakin dan percaya 3 sampai 5 meter dapat air. Amin. Terus ada tukang gali orang Solo. Saya bilang, Mas, kalau kamu gali di sini dapat air 3 sampai 5 meter, telepon saya. Oke, Bos. Saya ada pergi lihat saya punya usaha, dia telepon, Bos, ada air, Bos. Tapi ini air ini kita lihat dulu masih rembesan. Saya yakin itu mata air. Dia gali, iya Bos, airnya deras banget. Sudah, saya bilang gali tambah 10 meter. Bos, nggak bisa Bos, nanti kalau 10 meter bisa longsor, ini airnya deras. Airnya sudah, kita bilang sudah 8 meter aja lah. Karena 3 meter penampung. Akhirnya sudah dapat air, kita bagi tetangga-tetangga rumah sampai saat ini. Yang lain ikut, tapi tidak dapat air. 30 air tidak ada, 20 meter tidak ada air. Itulah kuasa tubuh dan darah Yesus. Amen.